Masih ada rekan-rekan kita mungkin. Untuk Indonesia Raya, negeriku yang ku cinta. Bertempat di Hotel Saunggaling, Kota Bandung pada Senin 25 April 2022, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sosialisasinya ini sekaligus untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang raperda tersebut yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apakah rancangan tersebut sudah baik atau ada masukan-masukan lain yang kurang untuk pasal-pasalnya? Sehingga nanti ketika raperda ini dibahas, Rafael Situmorang dapat membahasnya dengan maksimal kepada pemerintah daerah. Di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, waktu di rapat-rapat saya bilang begini, kita harus belajar dari Omnibus Law. Omnibus Law itu kemarin dibatalkan bukan soal materialnya, tapi soal formalitasnya. Formalitasnya apa? Ya tidak didengar banyak aspirasi dari masyarakat, tidak diuji publikkan. Itu yang tidak terpenuhi. Makanya kemarin oleh Mahkamah Konstitusi diputus demikian. Nah, kita nggak mau kejadian seperti itu. Saya bilang DPRD Jawa Barat harus menyerap aspirasi sebanyak mungkin. Nah, makanya hari ini kita buat acara. Dan hari ini yang beragam kita undang. Ada dari teman-teman SPSI, Pak Sidarta yang paling depan, yang pejuang luar biasa. Dulu kalau teman-teman PTDI sudah sangat hafal lah dengan Pak Sidarta. Selamat sore Pak Sidarta. Ada saya undang juga teman-teman dari, jadi SPS ini ada beragam, ada dari TSK itu tekstil, sandang, kulit, ada dari lem, logam, elektrik, mesin. Saya masih ingat karena saya dulu dibesarkan oleh SPSI. Ada kimia, energi, nah, masih ingat saya. SPTI, tapi ting di aku ting SPTI mah. Setengah-setengah itu jelas. Karena SPTI tidak jelas siapa buruhnya gitu loh. Jadi pekerjanya belum terakui sebagai pekerja sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi demikian, jadi undang-undang Perda ini masih perawan, masih belum dibahas detail. Makanya saya bilang sebelum ini jauh kita bahas, ya diserahkan saja kepada masyarakat. Makanya hari ini sebenarnya bukan saya ingin menerangkan, justru saya ingin mendapatkan masukan dari bapak-bapak sekalian, gitu loh. Bukan saya ingin menerangkan, justru saya ingin mendapatkan masukan. Ingin saya sampaikan bahwa memang Perda ini menurut saya penting. Ya salah satunya yaitu bagaimana mengcover pekerja informal dengan pekerja migran. Nah, saya juga menemukan di sini karena ini masih perawan Pak Darta, ada mengatur juga soal pekerja yang formal gitu. Tapi nggak tahu apakah pasal 11 gitu loh. Nah, maksud saya apakah ini tidak bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan di pusat gitu, itu pengurusan BPJS memang sudah ada, tidak perlu diperda ini pun sebenarnya sudah diatur. Kalau begitu ya nanti dicoret saja menurut saya gitu. Jadi ini masih perawan, masih belum diapa-apakan, masih belum dibahas. Jadi bapak ibu, nggak ada ibunya ya, akang-akang, bapak-bapak ya, saya harap ada masukan lah untuk bagaimana nanti saya punya bekal agar berargumentasi nanti kalau di rapat-rapat pembahasan Perda ini. Di kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, advokat, dan yang lainnya ini mendapatkan respon yang positif. Ada 3 unsur. Terlihat dari antusiasnya mereka untuk membantu koreksi atas setiap pasalnya yang ada di raperda tersebut. Kalau tadi masalah pekerja formal mungkin tidak masalah karena JHT-nya, tapi juga masih ada masalah karena ada ketidakpatuhan. Saya sudah bikin catatan, nanti saya buatin tulisan karena DPRD ini bukannya sebagai fungsi legislasi, tapi juga pengawas kan gitu. Harapannya bisa ngasih masukan
Yang pasti Raperda ini belum matang atau ada yang hilang. Begitu saya pelajari NA-nya, pelajari rancangannya, saya cek di BPJS, banyak yang hilang, tidak konsepnya, nggak seperti konsep awalnya. Infonya seperti itu. Nah, karena DPRD punya kewenangan, kan gitu. Ini kan tentu bukan inisiasi DPRD ini inisiasi Kesra, konsep awalnya banyak yang hilang, oleh karena harus dikembalikan konsep awal. Walaupun pekerja formal itu sudah dijamin jaminan kesehatannya mayoritas, sebenarnya belum mayoritas, karena baru 45% juga masih, kalau 45% berarti masih 55% belum tercover. Jadi pasalnya sepanjang nggak bertabrakan dengan undang-undang yang di atasnya nggak masalah kan gitu. Jujur saja, untuk memahami itu kan harus dibuat pengertian atau definisinya. Mungkin bagi orang yang pendidikannya tinggi mungkin cepat paham, tapi kalau untuk yang saudara-saudara kita misalnya, mohon maaf misalnya yang sektor informal kan harus memahami apa itu Kopda Badan A. Nah, yang kedua, ini karena ini usulan dari eksekutif, pertanyaan titipan kepada anggota dewan untuk yang ayat 3 itu, dasar pemikiran 5 tahun itu apa gitu? Kenapa harus 5 tahun? Dasar pemikirannya eksekutif itu apa? Kenapa nggak 4 tahun gitu? Kenapa nggak setahun gitu? Ukurannya apa gitu? Jadi titik pertanyaan gitu. Ya. Jadi filosofisnya kan harus ada filosofisnya juga, yuridisnya juga harus ada, sosiologisnya juga harus ada. Jadi dasar 5 tahun itu. Maka benar-benar seharusnya yang kita harapkan adalah eksekutif betul-betul berjuang untuk pekerja-pekerja yang diatur di sini, termasuk isu yang dibangun adalah pekerja informal. Namun kelihatannya pemerintah tidak sungguh-sungguh, tidak dari hati. Kenapa? Coba kita baca pasal 13 ayat 3. Ini yang sesungguhnya menjadi jiwa yang seharusnya menjadi suara dari wakil rakyat, begitu ya Bang Tapan. Ayat 3 dikatakan begini: dalam hal pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Nah, ini garis bawah, berada secara rentan secara ekonomi, maka pemerintah daerah, provinsi atau pemerintah kabupaten kota dapat memberikan fasilitas bantuan untuk pembayaran. Kenapa? Wajib, ya? Kenapa dapat? Wajib. Iya, Anda kan eksekutif, Anda duduk di situ, kita gaji untuk melindungi kita, begitulah kira-kira. Jadi ini harus wajib dong, jangan dapat begitu. Seperti nggak sungguh-sungguh aja begitu loh Pak. Jadi tolong ini diusahakan karena inilah nyawanya sebenarnya. Kalau dapat pilihan. Oh iya dong, dia suka-suka dia kan. Jadi begitu. Jadi sebenarnya isu yang Abang bangun tadi mengenai pekerjaan informal yang mesti dilindungi, maka di sini pemerintah mau dong dia untuk menanggung itu. Jangan dapat suka-suka dia begitu. Terima kasih Pak, saya pikir itu cukup. Definisi tentang pekerja itu maksudnya selalu diidentikan bahwa pekerja itu buruh. Tapi ketika saya baca di pasal 4 di sini, pesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu ada formal, informal, migran, jasa konstruksi. Kebetulan saya juga sering serabutan menjadi tukang aduk. Nah, saya merasa di sini, ada apa? Ada ekspektasi kalau suatu saat saya sebagai tukang aduk itu bisa mendapat jaminan di hari tua dan bla 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 bla. Tapi yang ingin saya tekankan, saya cuma dengan di pasal 4 ini saya pesimis, walaupun saya merasa senang ada bakal ada kepesertaan pekerja informal, migran, jasa konstruksi, tapi jelas saya sangat pesimis. Saya sebenarnya yang menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mau dia kerja apapun, dimanapun, ketika mendapatkan satu musibah, misalnya sakit, kecelakaan dan apapun, pemerintah wajib untuk mengcover biaya yang dibutuhkannya untuk keberlangsungan hidupnya, karena itu bagaimanapun mereka juga
memiliki sumbangsi kepada pemerintah dengan cara apapun, seperti saya beli permen ada PPN-nya. Nah, saya beli rokok juga, semua orang bayar pajak kok. Masa tidak bisa kembali ke situ? Walaupun kita tidak bekerja secara formal, informal atau terdata di pekerjaan di pabrik dan sebagainya PNS. Itu saja. Rafael Situmorang menyampaikan, penting sekali dalam kegiatan penyerapan aspirasi dari masyarakat untuk menghasilkan raperda yang baik. Sehingga nanti ketika dibahas dengan eksekutif, semua masukan dari masyarakat akan disampaikan. Kami DPD Jawa Barat menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan raperda penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah Jawa Barat. Jadi penting sekali serap aspirasi ini dalam rangka menyerap aspirasi, karena salah satu prinsip raperda yang baik adalah diuji publik gitu. Didengar pendapat masyarakat, didengar masukan masyarakat. Nah, kami melakukan hari ini agar kita ingin dengar apa-apa saja yang aspirasi masyarakat ada. Makanya kami undang, ada dari teman-teman serikat pekerja, ada SPSI, ada juga pekerja informal dari APPKL, karena salah satu yang disasar nanti di raperda ini adalah bantuan bagi pekerja informal, bantuan preminya. Jadi kita rencanakan agar mereka dibantu premi untuk membayar BPJS-nya melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Makanya kami undang mereka supaya didengar keterangannya. Ini kemarin baru diusulkan oleh gubernur. Kami akan bentuk pansus, kami akan bahas bersama-sama dengan eksekutif, dengan pihak terkait, dan kami akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap raperda ini. Setelah itu baru kita finalisasi, kita setujui. Rafael Situmorang menjelaskan, dalam raperda ini memasukkan pekerja informal yang akan dibantu dalam keanggotaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun bantuan yang diberikan untuk pekerja informal akan diatur pembahasannya seperti apa yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi maupun daerah. Sebenarnya ini kan ada perintah memang dari undang-undang, dari PP, dari Permendagri, kalau nggak salah Permendagri 17 tahun 2021 yang mensyaratkan salah satunya adalah APBD provinsi harus mengalokasikan bantuan jaminan sosial gitu, ada di Permendagrinya. Salah satunya mengatur soal premi oleh APBD provinsi. Memang APBD yang jelas ini karena ini perda provinsi, tentunya ini untuk provinsi. Nah, nanti tindak lanjut kabupaten kota nanti kita lihat perkembangannya lah di pembahasan nanti. Apakah perlu nggak mengalokasikan kota kabupaten diatur di perda ini? Karena memang yang jadi persoalan adalah kota kabupaten punya perda tersendiri gitu. Apakah dia sifatnya hierarkis? Apakah sifatnya kalau perda provinsi lebih atas atau sama sederajat, itu sekarang masih perdebatan itu gitu loh. Jadi belum tentu nanti di ACC di Kemendagri kalau kita bahas. Yang jelas manfaatnya pekerja-pekerja sektor informal itu artinya bekerja yang tidak punya majikan. Pedagang kaki lima contohnya kan tidak punya majikan. Kemudian juga pekerja migran. Kita juga akan mensasar pekerja migran. Itu manfaatnya terasa mereka terbantu dengan dibayar preminya oleh pemerintah. Nah, itu teknisnya nanti di Pergub memang. Teknisnya prinsipnya kita atur di Perda, tapi soal teknis syarat-syaratnya nanti ada di Pergub. Tentunya dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dari aspirasi yang mereka sampaikan dalam kegiatan ini sangat baik dan diapresiasi, sehingga diperlukan masukan-masukan dan pengawalan sebelum pengesahannya.
Ya, ini harus harus dikawal ketat gitu. Kebetulan saya pelaku sejarah ini sebelum Perda ini. Karena ini kan Perda ini akan mengatur jaminan sosial bagi warga Jawa Barat. Tapi prinsipnya jaminan sosial itu adalah hak seluruh rakyat kan gitu. Di mana undang-undangnya itu merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, tentang jaminan sosial. Nah, itu saya pelaku sejarah untuk mengawal supaya undang-undang tersebut disahkan. Sekarang di daerah, bagaimana saya tinggal di daerah Barat, ini juga bisa mengakomodir seluruh warga Jawa Barat supaya jaminan sosialnya itu mereka dapatkan gitu. Bukan hanya pekerja formal, tapi informal, bahkan seluruh rakyat. Sangat baik karena ini kegiatan ini saya lihat merangkum seluruh simpul aspek yang berkaitan dengan Raperda yang akan disahkan ini. Jadi masukan-masukan dari orang-orang yang berkompeten ini sehingga suatu saat Raperdanya akan bisa ditetapkan secara komprehensif dan mewakili kepentingan seluruhnya. Pihak yang berkepentingan. Ya, saya amati pada prinsipnya tujuannya baik ya, tujuannya bagus untuk melindungi sektor pekerja, khususnya yang informal, walaupun yang formal juga diatur. Tetapi karena ini adalah berbicara aturan perundang-undangan, menurut saya setelah saya baca tadi, saya amatin ada beberapa teks pasal tersebut yang memang saling tumpang tindih dan membutuhkan penafsiran dan penalaran hukum yang lebih lanjut, sehingga pembaca yang diatur atau diatur dalam ruang lingkup Perda tersebut paham dan mengerti dan tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Ya, ini kegiatan yang sangat baik ya yang dilakukan oleh Bung Rafael Situmorang. Artinya Raperda tentang jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk buruh bahkan dicantumkan untuk para pelaku sektor informal, termasuk mungkin di dalamnya seperti orang-orang yang kebetulan ada di bawah naungan kami, di bawah Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Ini adalah kegiatan yang sangat baik, kegiatan yang menurut saya kegiatan yang bisa masyarakat kecil ini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara ya. Mereka juga harus mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari negara sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar tentang jaminan kepada rakyatnya seperti itu dari negara. Masukan dari masyarakat pada kegiatan ini semoga dapat memberikan hasil yang baik dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat luas yang ada di Jawa Barat. Kalau saya baca ini naskah akademiknya, saya baca pasal-pasalnya masih mentah sekali kan gitu. Nampak sekali belum mengakomodir semua kelompok atau semua golongan atau seluruh warga yang di Jawa Barat ini. Jadi tentu harus didiskusikan lagi, misalkan dengan Dinas Tenaga Kerja, karena ini menyangkut hubungan kerja juga, dengan LKS Provinsi Jawa Barat. LKS itu unsurnya ada 3, ada unsur pengusaha yang diwakili Kadin dan Rapindo, ada unsur serikat pekerja, terus ada unsur pemerintah juga. Ini LKS ini sampai tingkat kota kabupaten. Nah, ini harus bicara juga. Saya sebagai anggota LKS, wakil ketua LKS, malah tahunya belakangan sudah jadi Raperda. Tapi saya baca masih mentah banget, belum mengakomodir semua pihak. Jadi masih butuh ahli juga diundang, BPJS diundang kan gitu, dimintai pendapatnya. Ya masukannya seperti tadi, secara redaksional mungkin kita tidak terlalu menyoroti, itu kan wajar. Tapi ada beberapa hal yang substansial yang kurang layak atau istilahnya salah dalam penjabaran bahasanya, sehingga ketika nanti diterjemahkan oleh masyarakat menjadi multitafsir, seperti bahasa pekerja informal itu atau bahasa pekerja formal itu disebut
apa kan bisa multitafsir formal itu apa ASN, apa pegawai BUMN, apakah pegawai buruh pabrik. Nah, hal-hal semacam itu kan harus lebih konkretkan lagi, lebih didetailkan lagi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Iya, ya perlu tentu saja menurut hemat saya nanti eksekutif bersama-sama legislatif mengundang para ahli hukum, ahli bahasa untuk merancang peraturan perundang-undangan khususnya Perda ini, sehingga nanti jangan sampai harapannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perda tidak berfungsi, sehingga peraturannya ada tapi karena terjadi kekurangan-kekurangan sehingga tidak dapat dijalankan. Seperti tadi masukan dari teman-teman yang lain, kita meminta bukan hanya sekedar pemerintah dapat membantu, tapi pemerintah wajib membantu, Kang. Ada di pasal tadi yang memang kami sangat setuju, karena ini memang kalau bisa untuk masyarakat sektor informal ini bisa di-cover oleh negara, Kang, dalam hal ini oleh pemerintah daerah. Di Bandung saja pedagang kaki lima itu kurang lebih sekitar 26.000, Kang. Dan yang di bawah asosiasi kami itu kurang lebih ada sekitar 3.000-an. Jadi kalau misalkan sudah masuk, apa Sobi kayak Bung Iwan? Oh, Bung Iwan. Berarti Turun ke pasar, potong gaji.